Pernah nggak sih kalian buka stoples acar atau makan dendeng, terus kepikiran, kok bisa ya makanan ini awet berbulan-bulan? Nah, hari ini kita bakal bongkar semua rahasia kuno di balik seni mengawetkan makanan. Pertanyaan simple itu, gimana caranya makanan bisa tahan lama banget tanpa jadi busuk? Ternyata jawabannya itu luar biasa keren dan ilmiah banget. Ini bukan sihir sama sekali, tapi ini adalah sains. Sains brilian yang sudah diuji selama ribuan tahun oleh berbagai peradaban di seluruh penjuru dunia. Dan yang bikin beda, penelusuran kita kali ini terinspirasi langsung dari pengamatan dan kerja keras sebuah kelompok belajar siswa loh. Jadi, tepuk tangan dulu yuk buat Anissa, Anita, Niken, Clara, Adriansyah, dan M. Haikal Akbar dari kelas 12 F1. Karena karya mereka lah yang jadi percikan ide untuk pembahasan kita hari ini. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, dunia tumbuh-tumbuhan. Yuk, kita lihat gimana caranya manusia membuka rahasia alam buat bikin makanan nabati jadi awet. Kita mulai dari sebuah proses yang kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah, yaitu kita memakai pasukan makhluk hidup super kecil untuk mengubah makanan. Ya, proses ini namanya fermentasi. Contoh paling dekat sama kita, tempe. Di sini, jamur baik bernama Rhizopus bulirga bekerja keras menumbuhkan jaring-jaring putihnya yang ajaib itu buat menyatukan kacang kedelai jadi satu balok padat yang kaya protein. Nah, sekarang coba lihat ini. Bahannya sama persis, kedelai juga, tapi dengan proses fermentasi yang beda, hasilnya jadi natto, yang teksturnya lengket dan rasanya khas banget. Beda jauh kan dari tempe? Berikutnya, sesuatu yang mungkin ada di kulkas kalian sekarang, yogurt. Di sini, bakteri-bakteri baik memakan gula dalam susu atau laktosa dan mengubahnya jadi asam laktat. Nah, asam inilah yang bikin susu jadi awet sekaligus ngasih rasa segar yang khas itu. Dan tentu saja, anggur merah. Di sini, giliran ragi yang bekerja. Ragi ini mengubah semua gula manis dari buah anggur menjadi alkohol, yang kita tahu adalah pengawet alami yang kuat banget. Jadi, kalau kita simpulkan, fermentasi itu intinya adalah proses di mana mikroorganisme, entah itu bakteri atau ragi, mengubah gula jadi alkohol atau asam. Hasilnya, makanan jadi awet, plus kita dapat rasa dan tekstur baru yang jauh lebih kompleks dan enak. Oke, itu kan yang pakai bantuan makhluk kecil. Terus, di mana dengan metode-metode yang nggak pakai mereka? Yuk, kita lihat pengacaraan dan pengeringan. Acar, ini contoh yang paling gampang. Sayuran direndam dalam cairan yang super asam kayak cuka. Lingkungan yang asam banget ini bikin bakteri-bakteri jahat atau perusak jadi nggak bisa hidup. Sesimpel itu. Lalu ada pengeringan atau dehidrasi. Prinsipnya lebih simpel lagi. Semua makhluk hidup, termasuk mikroba perusak, butuh air untuk hidup. Jadi, dengan menghilangkan hampir semua air dari buah dan sayur, ya, kita menghentikan mereka dari awal. Sekarang, yuk kita bergeser dari dunia tumbuhan ke dunia hewan. Kita bakal lihat gimana prinsip-prinsip yang mirip tadi diterapkan untuk produk dari darat dan laut. Dan tahu nggak sih, ternyata prinsip menghilangkan air yang tadi kita bahas itu juga jadi kunci utama untuk mengawetkan produk-produk hewani. Coba lihat ikan asin. Garam itu kerjanya kayak magnet super kuat buat air. Jadi, garam akan menarik keluar semua air dari dalam daging ikan lewat proses namanya osmosis. Ditambah lagi dengan dijemur di bawah matahari, ikannya jadi kering kerontang dan super awet. Prinsip yang sama persis berlaku untuk udang kering. Proses pengeringan ini bukan cuma bikin udang jadi tahan lama, tapi juga bikin rasanya jadi terkonsentrasi. Jadi, nendang banget. Makanya, udang kering sering jadi bumbu penyedap. Dendeng sapi, nah ini juga contoh klasik. Daging diiris tipis-tipis, dibumbuin, terus dikeringkan sampai hampir nggak ada air yang tersisa sama sekali. Hasilnya, makanan enak yang bisa disimpan lama. Kalau abon sapi, ini bisa dibilang level pengeringan yang paling ekstrim. Dagingnya dimasak terus-menerus sampai jadi kering banget dan berserat halus. Dehidrasi total lewat panas. Dan ya, sama kayak di dunia tumbuhan tadi, nggak cuma soal pengeringan aja. Ada juga metode lain yang menciptakan rasa dan tekstur yang unik. Misalnya, ikan sarden kalengan. Di sini, metodenya ada 2 tahap. Pertama, ikannya dimasak di dalam kaleng buat membunuh semua mikroba. Kedua, kalengnya ditutup rapat-rapat biar nggak ada mikroba baru yang bisa masuk. Jenius! Dan ini membawa kita kembali lagi ke metode pertama kita, fermentasi.
Keju itu pada dasarnya adalah susu yang diawetkan lewat proses fermentasi dan pematangan. Proses inilah yang menciptakan ratusan bahkan ribuan jenis keju dengan rasa yang beda-beda. Oke, kita udah lihat banyak banget contoh, dari tempe sampai keju. Jadi sebenarnya, inti dari semua ilmu pengawetan ini apa sih? Yuk kita bedah prinsip-prinsip utamanya. Sebenarnya, semuanya bisa disederhanakan jadi 3 pilar utama. Pertama, usir air, kayak di dendeng. Nggak ada air, mikroba nggak bisa hidup. Kedua, bikin rumah yang nggak nyaman. Pakai garam, cuka, atau gula buat menciptakan lingkungan ekstrim yang nggak disukai mikroba. Dan pilar ketiga, yang paling cerdas, panggil geng yang baik. Kita pakai mikroba baik buat melawan mikroba jahat, seperti di yogurt dan tempe. Terus, kenapa ini semua masih penting banget di zaman modern yang serba ada kulkas? Karena metode kuno ini adalah kunci buat mengurangi sampah makanan, menyimpan nutrisi penting, menciptakan rasa-rasa baru yang luar biasa, dan yang paling penting, ini cara kita terhubung dengan tradisi dan kearifan nenek moyang kita. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Di zaman kulkas dan makanan instan ini, kira-kira peran apa ya yang akan dimainkan oleh cara-cara kuno ini untuk masa depan makanan kita semua? Coba deh pikirkan,